Kenapa awak suka cakap bahasa Indonesia? Awak suka tengok cerita Indonesia? Awak suka buka TikTok tengok konten orang Indonesia ke? Ha? Ha? Di Malaysia, bukan hal baru jika masyarakat umum, para cendekiawan, hingga pegiat bahasa kerap mengklaim bahwa bahasa Indonesia hanyalah cabang dari bahasa Melayu. Narasi ini bukan sekadar wacana, tapi bagian dari upaya sistematis untuk mendegradasi posisi bahasa Indonesia di mata dunia. Mereka mencoba menempatkan bahasa Indonesia di bawah bayang-bayang bahasa Melayu, agar jumlah penutur yang sesungguhnya milik bahasa Indonesia bisa diklaim sebagai bagian dari bahasa Melayu. Tujuan akhirnya jelas, membangun propaganda bahwa Malaysia adalah pusat dunia Melayu, dan bangsa Melayu terbesar ada di bawah panji mereka. Dengan cara ini, Malaysia berusaha mendapatkan validasi internasional, mengangkat status budaya dan politiknya di kawasan Asia Tenggara, bahkan di dunia. Tapi satu fakta tak bisa diingkari, bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa yang berdiri sendiri, dengan identitas, struktur, dan sejarah perjuangan yang berbeda dari bahasa Melayu klasik. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah, statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Beberapa profesor dan politikus Malaysia mencoba mengecilkan bahasa Indonesia, seolah-olah cuma cabang dari bahasa Melayu mereka. Padahal jelas, bahasa Indonesia memang berakar dari Melayu Riau, tapi berkembang jauh lebih luas. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari ratusan bahasa daerah di Nusantara, juga dari bahasa asing seperti Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Mandarin, dan lainnya. Ini bukan bahasa satu etnis, tapi bahasa pemersatu bangsa. Jadi, klaim sepihak dari Malaysia itu bukan cuma menyesatkan, tapi juga upaya licik untuk merebut warisan budaya yang sah milik Indonesia. Kenapa awak suka cakap bahasa Indonesia? Awak suka tengok cerita Indonesia? Awak suka buka TikTok tengok konten orang Indonesia ke? Ha? Ha? Tengok sama adik awak? Aku nggak bisa. Kan? Kalau dalam bahasa Melayu, aku nggak bisa tu apa? Aku tak tahu, aku tak dapat. Kan boleh cakap bahasa Melayu. Kenapa nak cakap dalam bahasa Indonesia? Kita ni belajar subjek bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kita bukan belajar subjek bahasa Indonesia. Walaupun lawas ni dekat dengan Kalimantan Utara. So lepas ni, kurang-kurangkanlah bercakap dalam bahasa Indonesia. Boleh? Cuba cakap dengan kawan-kawan awak, adik-adik awak dalam bahasa Melayu. Kan sedap dengar tu. Saya
Awak, kamu, bukannya gue, bukannya lo. Tahu? Assalamualaikum. Jadi video yang pernah aku post dulu tentang kerisauan aku, yang mana murid-murid sekarang ni banyak menggunakan bahasa Indonesia tu, mendapat pelbagai reaksi, terutamanya daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada beberapa komen yang positif, ada beberapa komen yang mengeji. Jadi di sini aku nak beritahu, tugas aku sebagai seorang guru mengangkat bahasa Melayu itu sendiri, mempertahankan bahasa Melayu itu sendiri sudah menjadi tugas dan juga peranan aku sebagai seorang guru. Jadi apabila kita melihat murid-murid bercakap dalam bahasa Indonesia, kita bukannya melarang, tetapi kita mencegahlah benda tu daripada terus berleluasa. Jadi ada beberapa komen yang negatif yang memang aku rasa tak tahulah nak cakap macam mana kan. Jadi itu adalah peranan dan juga tanggungjawab aku sebagai seorang warga negara Malaysia, sebagai seorang guru di Malaysia. Sama juga seperti anda. Anda warga negara Indonesia dan juga anda boleh mempertahankan bahasa anda. Kenapa tidak kami? Dan untuk makluman saudara-saudari sekalian, pada tahun 2023 saya pernah dijemput untuk menjadi dosen tamu. Dosen tamu tu adalah pensyarah tetamu di sebuah universiti di kawasan Sumatera, dan saya menyampaikan kuliah dalam bahasa Melayu. Jadi tidak salah untuk saya mengangkat bahasa Melayu itu di tempat orang. Kita sama-sama belajar. Jadi cukuplah untuk cakap yang bukan-bukan. Anda jaga bahasa anda dan saya jaga bahasa saya. Itu saja. Selamat malam. Orang-orang Malaysia, mulai dari profesor, politikus, sampai orang biasa, sering bilang bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tapi anehnya, begitu anak-anak muda mereka mulai suka dan fasih berbahasa Indonesia, karena nonton film, dengar lagu, atau ikut tren di sosial media, mereka malah marah. Anak-anak itu disuruh balik pakai bahasa Melayu. Ini jelas standar ganda. Kalau untuk klaim budaya, mereka akui bahasa Indonesia bagian dari Melayu. Tapi kalau anak muda mereka sendiri lebih tertarik ke bahasa Indonesia, malah dibilang salah arah. Ini bukti inkonsistensi cara pikir mereka. Mereka hanya mau ambil yang menguntungkan, saat waktunya menguntungkan. Selebihnya, ditolak. Begitulah sikap orang-orang Malaysia yang tidak konsisten dengan apa yang diargumenkan, karena sejatinya mereka tidak memiliki jati diri yang kuat sehingga mengais-ngais jati diri milik negara lain dan diakui sebagai milik mereka. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.